Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast LPPM Unwil, sebuah podcast yang diproduksi oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Vinaya Mukti. Nah, teman-teman, kembali lagi nih di podcast LPPM Unwil. Kita sudah kedatangan narasumber yang sangat spesial, muda, dan juga ini saya agak susah sih mengundangnya karena mungkin beliau penuh dengan kesibukan dan lain-lain lah. Beliau merupakan dosen dari Universitas Vinaya Mukti, tepatnya di Fakultas Kehutanan, dan sudah hadir nih di depan kita. Assalamualaikum Pak Rian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ini sudah hadir, bisa menyempatkan waktu untuk podcast bersama kami. Nah, mungkin saya mau bilang bahwa episode kali ini tuh episode yang saya tunggu-tunggu nih Pak sebetulnya. Karena apa? Karena pertama ini kita ngobrolin soal kehutanan, karena kebetulan dosen yang kita adalah dosen kehutanan seperti yang sudah dijelaskan. Jadi pertama-tama saya merasa senang untuk tema kali ini soal kehutanan, karena akhirnya saya bisa merasakan tidur nyenyak Pak. Tidur nyenyak, bangun pagi yang sangat indah, bisa menghirup udara segar, karena kebetulan kan saya dari tadi dataran rendah ya, sekarang sudah pindah ke dataran tinggi gitu. Nah akhirnya ya saya mungkin saya tidak tahu apakah dikategorikan karakteristik kehutanan atau enggak ini daerah sini, karena mungkin sisa-sisa pepohonan yang besarnya itu masih ada gitu, terus juga air yang bersih dan lain-lain gitu. Nah makanya mungkin nanti bisa berbincang-bincang dengan Pak Rian nih seputar kehutanan atau tumbuhan, pohon dan lain-lainnya. Nah hal kedua adalah saya merasa flashback ke belakang Pak, karena waktu kuliah mungkin 8 tahun terakhir ya, 8 tahun yang lalu itu 2018 lah tepatnya. Jadi ada pas kuliah itu ada mata kuliah ekoteologi. Nah ekoteologi itu adalah mata kuliah yang dimana prinsipnya kita mesti menganggap bahwa manusia itu bukan independent human gitu, tapi melainkan manusia itu adalah bagian dari alam itu sendiri, bagian daripada ekosistem alam, yang dimana di dalam mata kuliah itu disebutnya environmentalism ya Pak, yang dimana produknya itu adalah environmental ethics gitu, jadi etika lingkungan. Nah hasil daripada itu adalah terciptanya etika lingkungan ya. Jadi yang beretika itu bukan hanya manusia sebetulnya, bukan hanya manusia interaksi dengan manusia, melainkan juga etika manusia dengan lingkungan gitu, dengan alam. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena mau tidak mau manusia itu merupakan makhluk yang saling timbal balik dengan alam gitu. Salah satu contoh kecil misalnya yang tentu itu berdampak besar bagi manusia adalah oksigen ya. Oksigen itu adalah hasil daripada pohon, tumbuhan gitu, dan juga manusia memproduksi karbon dioksida untuk fotosintesis tumbuhan gitu kan. Nah hal lain yang melatar belakangi mata kuliah itu adalah industrialisasi dan teknologi sebetulnya. Jadi kita memasuki semacam dilema gitu, bahwa teknologi menyiapkan segalanya gitu, serba instan, tapi di sisi lain hasil daripada teknologi itu adalah ya adanya eksploitasi terhadap alam gitu. Nah itu kita ada di situasi pada itu gitu. Nah lalu kemudian mungkin yang terbaru itu adalah kemarin Pak sempat ramai itu kan soal Raja Ampat ya, Raja Ampat gitu, dan sempat polemik, dan Greenpeace barangkali di sini sebagai organisasi yang care terhadap alam itu bilang begini, yang menarik adalah bahwa kita mesti melihat bahwa alam itu adalah investasi jangka panjang untuk kebutuhan generasi selanjutnya gitu. Oke, kita dihadapkan pada teknologi yang serba cepat, tapi kita juga mesti menimbang generasi kita berikutnya itu mesti seperti apa gitu. Nah itu kemudian kemarin sempat Greenpeace itu melakukan sebuah pergerakan gitu Pak ya, dan akhirnya ya bisa diselesaikan begitulah. Nah sebetulnya kita nggak ngobrolin yang berat-berat sana karena temanya kita ini teman-teman ngobrol santai, tapi mungkin barangkali nanti dari sisi hutan, pohon dan sebagainya Pak Rian bisa menjelaskan. Tapi sebelum ke situ seperti pepatah bilang nih Pak, tak kenal maka tak sayang. Mungkin bisa perkenalan dulu Pak lah, ngobrolin masa kecil dulu deh Pak. Wah, masa kecil ya. Masa kecil kayak gimana Pak? Mulai dari mungkin SD, SMP, SMA bisa dijelaskan? Boleh. Terima kasih sebelumnya pada host yang sangat luar biasa pada siang hari ini,
Dan saya juga mengucapkan terima kasih pada LPPM yang sudah memfasilitasi untuk media hari ini. Tadi saya menyimak dari apa yang disampaikan oleh host, ini sangat menarik sekali, memang sudah tahu banyak tentang kehutanan. Keren lah, memang hutan, alam, dan manusia itu memang satu kesatuan yang memang saling mempengaruhi dan ada timbal balik. Dan memang kalau tadi saya coba sambungkan dengan pertanyaan dari bagaimana saya waktu kecil dan seperti apa. Saya kalau dengan hutan itu Pak, jadi saya lahir itu di kampung. Jadi memang kampung saya itu kampung. Jadi memang saya lahir di Cianjur, Cianjur Selatan. Itu kalau sekarang mungkin di wilayah-wilayah lain itu pembangunannya sangat pesat sekali, industrialisasi dan segala macam. Tapi memang tempat tinggal saya, tempat lahir saya itu masih seperti yang dulu. Jadi memang ada perkebunan teh, kemudian ada hutan perhutani di sana, kemudian ada hutan alamnya juga. Jadi memang kehidupan saya dari kecil itu sudah dekat dengan alam. Dan memang dari situ akhirnya timbul tanpa sengaja mungkin ya. Kalau saya tidak sengaja, tapi ini sudah qadarullah, jalan Allah. Jadi dengan banyak interaksi seperti itu, akhirnya pada saat SMA itu saya tertarik dengan dunia kehutanan. Dan memang satu kelas itu kalau mendengarkan waktu kelas 3 SMA itu biasa banyak info-info terkait dengan universitas, program studi gitu, terkait jurusan-jurusan gitu di universitas. Kalau ada kata kehutanan udah ini Sirian katanya udah. Kalau teman-teman yang itu banyaknya di bidang teknik, di bidang pendidikan gitu. Nah, memang dari perjalanan itulah saya mungkin dari situ alhamdulillah di qadarullah jadi di bidang kehutanan ini. Berarti SD, SMP, SMA-nya di sana? Iya, saya SD, SMP di dekat rumah. Jadi kalau SD itu dekat rumah. Kalau SMP itu tidak ada di desa saya, jadi harus ke kecamatan. Jalan itu kurang lebih lah setengah jam. Jadi ada sekitar 4-5 kilo lah dari rumah. Jadi jalan kaki kalau dulu kan kendaraan beda dengan sekarang. Iya betul sih, belum ada Gojek kayaknya. Belum bisa order seperti sekarang. Ya, ada aplikasi mobile seperti itu. Kalau SMA-nya saya itu karena udah pasti lah di desa saya nggak ada SMA. Apalagi di kecamatan saya itu nggak ada SMA. Jadi saya harus pindah ke kota, ke kabupaten. Jadi mulai merantau lah dari sana ceritanya. Jadi SMA itu ditempuh di kota Cianjur. Memang dari Kabupaten Cianjur ke Cianjur itu jaraknya lumayan ya Pak? Jadi dari tempat tinggal saya Cianjur Selatan ke Cianjur kotanya tuh harus ngekos lah. Ngekos lah. Ini berarti bisa bayangin teman-teman jauh. Jadi mungkin ngebayangin Cianjurnya seperti apa gitu. Ini saya jauh lagi gitu. Dengan medan yang memang ya seperti itulah. Kalau dulu, kalau sekarang alhamdulillah kan pembangunan sudah inilah relatif merata dari fasilitas jalan dan segala macam udah lebih bagus kan. Dulu harus ngekos. Jadi dulu nggak ada. Kalau sekarang alhamdulillah sih memang SMA, SMK sudah banyak. Kalau dulu memang harus rantau. Berarti kalau sekarang kemungkinan yang bersekolah SMA dari kabupaten, di rumah bapak itu di kabupaten, sekarang sudah bisa dibelak-balik atau tetap mesti ngekos? Kalau di kotanya, kalau yang sekolahnya di kota tetap harus ngekos kayaknya, gak memungkinkan dengan perjalanan itu kurang lebih 4-5 jam. Iya betul. Iya, jadi kayaknya kalau mau masuk, apalagi sekarang masuk 6:30, mungkin berangkatnya harus jam 2 gitu ya. Jam 2 jam 3 malam. Kan gak memungkinkan. Tapi sekarang kan alhamdulillah sekolah menengah atas itu sudah banyak di kabupaten, di kecamatan itu. Sudah banyak sekarang. Jadi banyak mungkin pengalaman saya yang saya alami dulu, anak-anak sekarang alhamdulillah tidak mengalami gitu, jadi lebih mudah lah akses pendidikannya. Oke, tadi ada yang saya note nih Pak, yang saya mention tuh tadi kenapa sekarang menjadi atau mengambil kehutanan, konsep kehutanan, salah satunya mungkin tadi Bapak karena mungkin faktor lingkungan ya, lingkungan yang banyak perkebunan atau masih perhutani dan lain-lain. Mungkin detail triggernya itu kalau dari sosok orang atau dari ibu barangkali mengarahkan gitu untuk
Nah udah Rian misalnya ke hutan aja tuh gimana? Justru ini sebaliknya malah. Saya itu terlahir di keluarga guru. Jadi dari kakek terus ke orang tua terus paman bibi itu beraktivitas di sekolah dasar. Saya memang pada saat SMA itu agak sedikit perbedaan pandangan dengan orang rumah. Ya gimana tuh bisa diceritain tuh kayaknya. Jadi konflik antar pendidik. Jadi saya tuh merasa waktu itu waktu mau selesai SMA itu ngobrol biasa gitu, diarahkan untuk kuliah di keguruan. Tapi jiwa saya nggak di sana kayaknya. Kan bukan di sana waktu itu pikirannya. Terus saya bilang saya mau di kehutanan. Mungkin orang tua perlu waktu gitu ya, berpikir dan beristighfar mungkin ya. Akhirnya alhamdulillah mereka silahkan katanya. Kalau kamu memang mau di kehutanan silahkan. Tapi ada satu syarat katanya. Ya. Pertama, jangan menyusahkan orang tua katanya. Itu satu hal. Benar Pak. Jadi itu saya sebenarnya berbeda awalnya dengan keluarga terkait pilihan program studi. Saya pengen kehutanan dari awal. Sampai ada teman di sana jurusan kehutanan itu apa sih katanya? Itu jadi tapi saya punya kalau sekarang kan referensi kan banyak ya. Kalau dulu kan relatif agak ini ya berbeda. Cuma saya ketika perpustakaan dari buku biologi awalnya terus sering baca-baca. Ketika dari situ kan saya kok tertariknya di sini gitu kan. Biologi itu kan banyak ya, ada tentang manusianya, tentang alam gitu. Saya kok kayaknya jiwa saya di sini nih. Waktu itulah di situ mungkin saya merasakan panggilannya di sana gitu. Itu Pak. Wah ini menarik ya, berarti kalau kalau narasumber kemarin Pak justru karena memang biasanya udah turunan tuh dari orang tuanya biasanya gitu kan ya. Kalau orang tuanya yang kemarin mungkin narasumber kemarin mungkin teman-teman bisa tonton lagi itu dari dekan Fakultas Pertanian itu karena memang ibu dan orang tuanya itu adalah fokus di pertanian. Nah makanya ya udah ikut sama bapak ibu aja gitu kan ya, biasanya seperti itu. Tapi kalau mendengar tadi kisah dari Pak Rian nampaknya ada konflik sedikit justru ya. Justru menemukan diri sendiri ini gitu ya, dan alhamdulillah sampai sekarang jadi dosen ya Pak. Jadi dosen. Nah berarti ketika masuk ke hutanan itu ada niatan juga tuh berarti, kan tadi Bapak bilang bahwa keluarga Bapak itu pendidik ya, dan Bapak sempat bilang bahwa mungkin jalan saya tidak di situ gitu ya. Tapi kan pada akhirnya walaupun dosen itu bisa sama-sama pendidik gitu Pak ya. Nah apa yang membuat bahwa ini saya jadi dosen nih gitu? Kenapa bisa seperti itu Pak? Nah ini ada satu hal yang menarik lagi Pak. Jadi ketika waktu dulu memang keluarga besar ngobrol waktu mau kuliah tuh. Jadi memang saya beritikat saya di kehutanan gitu. Ya, ketika sekarang setelah bekerja jadi dosen, mereka ketawa malah tuh kan kamu jadi guru juga. Tapi saya bilang gini, oke, saya di dunia pendidikan tapi passionnya passion kehutanan. Jadi tahu banget. Gitu. Oke, wah menarik ya. Oke. Nah, mungkin ini biar kita kebayang juga nih ya, Pak Rian itu semudah apa itu tadi tahun berapa Pak? Kalau SMA itu tadi tahun berapa? SMA lulus ya? Iya, lulus SMA 2007. 2007 langsung kuliah berarti kuliah. Nah, dapat informasi UNWIM dari siapa Pak? Kok bisa ke UNWIM nih? Nah ini ya. Gak IPB kan lu Cianjur tuh Bogor tuh. Betul. Jadi memang waktu itu waktu SMA itu suka ngumpulin brosur yang dari kalau dulu BK ya, bimbingan persen. Nah sekarang BPAP namanya ya, BK tuh sering ngumpulin baca-baca gitu, cari yang kehutanan namanya. Terus memang saya sudah tertarik di sana. Terus kemudian biasanya pas kelas 3 SMA itu ada psikotes. Memang dari hasil psikotes itu memang saya disarankan masuk jurusan itu tentang kehutanan. Jadi nah setelah itu akhirnya ada salah satu dari UNWIM. Saya ada waktu SMA itu ada waktu saya kelas 1 dia kelas 3. Jadi pada saat saya kelas 3 dia sudah kuliah. Kuliah di UNWIM di Fakultas Kehutanan. Terus dia datang ke sekolah. Akhirnya anak-anak sekelas tuh
kan ini dia anak OSIS waktu dulu, Kang Rangga namanya. Sekarang dia bertugas di Taman Nasional Halimun Salak. Ya. Nah, jadi pada saat rombongan mahasiswa fakultas itu datang ke sekolah saya, teman-teman udah ini aja riuh-riuhan lah, udah karena sekolah saya ngajakin teman-teman yang lain, ayo masuk hutan, ngapain juga, pokoknya bukannya sekelas tapi kelas 3 itu tahunya Rian itu kehutanan gitu. Waktu itu maksudnya karena saya orang lain kan teknik apa gitu, saya nggak kehutanan aja kata saya itu. Nah dari situ saya tahu Unwin itu, jadi ada promosi dari kakak kelas. Terus memang saya akrab juga dengan kakak kelas itu. Terus saya tanya-tanya mendalam lah ini sama beliau tuh. Saya tanya-tanya, saya bahkan minta brosurnya. Dan brosur itu saya masih ingat warnanya hijau. Saya bawa ke kampung saya, bawa ke rumah itu masih perdebatan itu. Oh iya. Brosur itu masih perdebatan. Jadi tahulah mungkin ada anak bibi saya tuh udah kuliah duluan, maksudnya dia kakak kelas, dia udah sampai ditanya akreditasinya apa katanya, kan kita belum tahu ya. Oh iya belum. Ini brosurnya ada, oh gini dia, oh B, waktu itu B Pak. Terus kemudian, wah pokoknya dia mungkin lebih pintar lah tentang kuliahan, dia lebih tahu. Sampai ditanya-tanya gitu, saya udah yakin atas di sini udah itu belum selesai. Akhirnya saya bawa segala macam itu, udah akhirnya orang tua juga mungkin akhirnya mangga aja gitu, akhirnya mendukung juga. Dan dari situ Pak, mungkin saya mengenal awal Unwin itu dari sana. Jadi informasi dari kakak kelas yang kebetulan memang kuliah di Fakultas Kehutanan. Jadi dari sana Pak. Ya, jadi dari brosur ya sampai juga dari brosur Cianjur itu. Nah, dari teman-teman Bapak ada yang sama juga atau Bapak aja yang milih kehutanan? Maksudnya ke Unwin juga gitu. Nah, atau ada teman yang lain? Kalau yang satu angkatan, memang satu angkatan saya waktu itu setelah saya ke fakultas itu hanya saya aja waktu itu. Tapi ternyata setelah saya bekerja di sini, banyak ternyata adik kelas saya yang masuk Fakultas Kehutanan sini. Jadi banyak yang adik kelas saya jadi murid saya juga di sini. Jadi alhamdulillah, bahkan sekarang dari kampung saya sudah mulai ada di sekarang. Dari kampung saya tuh ada sekarang yang angkatan 2024 tuh dekat kampung saya itu. Jadi ada beberapa memang kalau di daerah kan mungkin dari mulut ke mulut gitu, gitu. Jadi ngobrol gitu. Akhirnya mereka tertarik juga sebenarnya. Walaupun saya yang ngobrol apa adanya lah. Akhirnya mereka tersilahkan. Kata saya tuh kalau memang pilihan sesuai dengan minat dan bakat silakan. Alhamdulillah. Nah, sekarang sekuatnya banyak sekarang. Banyak ya. Berarti ada teman-temannya di Cianjur juga nih. Iya. Alhamdulillah. Oke, ya. Berarti tadi kan 2007 ya 8 Bapak lulus S1 berarti tahun 2011. Kemudian lanjut S2 juga di mana Pak? Saya melanjutkan di program pasca sarjana Universitas Unwin. Masih di Unwin juga ya. Iya. Masih di Unwin. Oke. Lanjut di sini juga saya. Lanjut di sini juga. Oke, berarti lulus S2-nya tahun? Saya kebetulan ada jeda dulu dari S1 ke S2 itu ada jeda dulu. Nah ini nih ada jeda dulu. Ngapain dulu nih kayaknya? Nah ini ceritanya panjang. Panjang. Disingkat-singkat aja. Oke. Jadi setelah lulus kemudian saya bekerja dulu di konsultan, kemudian juga terlibat dari beberapa kegiatan penelitian, dosen juga waktu itu. Punya kedekatan tersendiri dengan para dosen waktu itu. Dan alhamdulillah saya dilibatkan dalam kegiatan penelitian, kemudian ada kegiatan pekerjaan beliau. Nah dari situ saya baru 2014 Pak gabung dengan Unwin. Ya, dari situ baru saya melanjutkan kuliah Pak. Dengan kuliah dan akhirnya menjadi dosen tetap di Universitas Unwin. Alhamdulillah. Ya. Dan akhirnya jadi pendidik juga nih. Alhamdulillah. Nah, seperti yang tadi setelah saya singgung kan bahwa Bapak Rian ini selain dosen, dia juga menjabat struktural Pak ya, menjadi kaprodi. Nah, bisa diceritain Pak tuh kenapa akhirnya menjadi kaprodi? Jadi karirnya semakin naik nih kayaknya nih. Dari tadinya nggak tahu mau jadi pendidik, sekarang jadi pendidik, bahkan sekarang pegang kaprodi. Gimana itu Pak?
Ini nggak kebayang sebelumnya malah. itu Dari awal memang nggak kebayang, tapi setelah diamanahi ini ya insya Allah saya jalankan. Itu memang saya mungkin kurang lebih ada tahu 1 tahun ke belakang lebih. Terus pada saat menerima amanah ini kaget Pak, benar kaget. Terus Bismillah, insya Allah. Kalau sudah dikasih amanah, dikasih percaya, insya Allah saya buat yang terbaik lah, insya Allah. Oke, iya. Aduh, ini teman-teman kebayang ini sebenarnya. Makanya jadi belok-belok banget gitu Pak ya. Ya itulah sudah qadarullah seperti ini dengan jalan yang tentu saja baik. Nah, barangkali bisa berbagi nih Pak, karena kan selain mengajar, lalu juga sekarang kaprodi, tentu bebannya juga lebih banyak gitu Pak ya. Kalau boleh tahu sih, tapi sebelum di situ nih saya pengen tahu dulu. Berarti kalau riset pertama itu ya kita bisa bilang S1 itu ya, hasil skripsi. Dan bisa dijelaskan mungkin Pak soal riset itu soal apa sih? Nah, saya kebetulan bidangnya waktu skripsi itu terkait dengan silvikultur Pak. Jadi silvikultur terkait dengan budidaya tanaman hutan. Waktu itu penelitiannya adalah judulnya evaluasi genetik sengon dari berbagai provenance berdasarkan marker morfologi. Jadi di kampus itu kan ada kebun percobaan yang menanam kurang lebih ada 5 provenance sengon Pak. Nah ini saya teliti. Jadi pada umur waktu saya teliti itu umur 10 tahun. Jadi provenance mana yang terbaik di antara provenance tersebut? Sengon, karena kan sengon itu salah satu primadona nih di masyarakat karena tumbuhnya cepat, kemudian juga nilai jualnya lumayan ya. Jadi sehingga memang tertarik untuk meneliti itu. Emang biasanya ini diapain sih Pak? Dibuat apa sengon? Sengon itu sebenarnya multiguna Pak. Jadi kayunya bisa untuk kayu pertukangan, kemudian daunnya juga sebenarnya sama masyarakat digunakan untuk pakan ternak juga, seperti kambing gitu, seperti itu. Oh gitu ya. Jadi terus tumbuhnya cepat dan dia itu spesies yang bisa tumbuh dari berbagai karakteristik lahan. Jadi mau dari mulai pantai dekat laut itu sampai ke pegunungan dia bisa bertahan dan bagus gitu. Jadi makanya itu banyak masyarakat tertarik untuk menanam ini. Jadi waktu 2000 berapa ya siapa lagi itu ada program nasional sengonisasi. Jadi jadi memang ada program sengonisasi. Ini memang untuk menutupi atau melengkapi kebutuhan kayu nasional yang belum terpenuhi dari situ. Kan kalau kita terlalu bergantung pada hutan alam, itu tadi yang Bapak sampaikan bahwa efeknya juga kan kurang baik juga untuk eksploitasi secara berlebihan. Nah itu makanya di hutan rakyat itu menanam tanaman atau pohon yang cepat tumbuh dan memang memiliki nilai ekonomi yang menjanjikan. Itu saya salah satu. Iya. Sempat kalau misalnya diteruskan itu jadi gimana Pak? Penelitian itu dilanjutkan. Nah itu memang sempat waktu di pasca sarjana saya sempat akan melanjutkan. Namun memang ternyata koleksi pohon itu memang untuk bahan bahannya saya waktu itu 5 provenance Pak. Ada Banjarnegara, Solomon, yang dari Solomon, terus kemudian juga ada Kuningan, kemudian ada Kediri. Nah itu tidak tersedia waktu S2. Jadi akhirnya saya S2 ngambilnya masih terkait dengan itu tanaman, tapi tanaman lokal akhirnya. Gandaria. Jadi Gandaria itu adalah flora identitas Jawa Barat. Dan ditetapkan oleh Kemendagri. Jadi saya penelitiannya itu Gandaria mana? Gandaria mana? Gandaria di hutan alam Pak. Itu ada fungsinya lagi juga atau fungsi ekonomisnya ada? Wah banyak sekali Pak. Gandaria ini atau Boya macrophylla ini masih satu famili dengan mangga Anacardiaceae. Jadi memang dia dari secara ini bisa antioksidannya bagus untuk peremajaan kulit, kemudian juga kandungan vitamin C-nya bagus. Jadi memang itu rekom sebenarnya untuk menjaga kebugaran tubuh. Dan juga katanya bisa
apa untuk menjaga ini apa inner beauty gitu apa ya bahasanya apa ya apa ya apa ya Mas mungkin ini apa menjaga ya selain menjaga kebugaran tubuh jadi kita tetap slim kayaknya gitu awet muda awet muda nah itu jadi dan juga punya nilai apa histori yang kuat nih dengan kita Jawa Barat suku Sunda. Jadi ada waktu 7 bulan kalau yang ibu sedang hamil itu kan ada 7 bulan. Iya. Ada namanya rujak kanistren. Nah, rujak kanistren ini salah satu hal yang buah yang harus ada waktu dulu itu adalah gandaria. Nah, sementara sekarang itu tanaman itu jarang ditanam oleh masyarakat. Betul. Makanya saya juga ini baru dengar nih. Nah, iya. Nah, itu karena apa Pak? Karena memang punya tantangan tersendiri. Gandaria ini ada mitos Pak. Ada mitos. Jadi kalau kita nanam pohon gandaria itu disukai oleh makhluk-makhluk halus katanya. Jadi dari mitos itu berkembang sehingga memang jadinya seperti itu dan memang nilai marketnya itu agak kalah tergeser oleh mangga. Padahal sebenarnya dia punya market tersendiri sebenarnya. Kalau Bapak ke daerah Bogor itu masih banyak di sana. Cuma kalau Bogor di kita kayaknya belum banyak juga. Sumedang di sini mungkin ada di Sumedang di sini ada. Saya waktu itu di Masjid As-Salam di Hegar mana itu ada di depannya pohon gandaria. Pas saya ngobrol-ngobrol, maksudnya saya udah ngobrol-ngobrol sama yang menjaga masjidnya. Ya memang cerita mistisnya ada. Oke. Oh ya mungkin memang karena faktor itu salah satunya. Ya. Ya gitulah Pak. Tapi saya nggak meneliti yang itu, saya menelitinya yang aspek ekologinya. Jadi karena ada mitos mungkin jadi orang itu agak enggan gitu ya untuk membudidayakan itu ya. Iya, kayak salah satunya itu. Nah, kalau sekarang Pak kan mengajar ya, kalau kemudian jadi kaprodi juga. Nah, gimana tuh untuk mengatur waktunya? Sementara kan tugas dosen itu ya tridharma perguruan tinggi. Nah, ini bisa mungkin ini agak sedikit berbagi solutif sedikit. Iya. Memang bukan sesuatu yang gini ya, mudah memang. Cuma memang kalau dijalani ya selalu ada jalannya gitu. Untuk membagi itu ya memang kita alhamdulillah sih sebenarnya dari aktivitas kan kita juga bisa kerjasama di fakultas kan ada tim. Memang kita seperti job description itu kan bisa untuk yang berkaitan dengan bagian-bagian yang lain kita bisa pilah-pilah dan bisa kita distribusikan. Jadi memang namanya korsa Pak, kalau di kehutanan namanya istilah korsa. Jadi korsa itu kebersamaan. Jadi memang kalau sendiri mungkin nggak bisa, tapi kalau dengan bersama-sama insya Allah bisa jadi luar biasa. Ini harus tetap solid Pak ya. Nah itu. Wah iya. Seru sekali teman-teman. Ini kayaknya bakal panjang banget kalau saya tanya sampai ini semua pertanyaan. Makanya ini kayaknya mesti loncat-loncat karena berhubung waktu juga yang ini mungkin Pak Kaprodi mesti sidang dan lain-lain. Mungkin ini sih Pak, saya mungkin agak loncatnya dari pertanyaan sebelum-sebelumnya. Mungkin nanti di lain waktu kita bisa berbicara lebih. Mungkin saya berbicara sekarang soal tantangan universitas ya, terkhusus mungkin program studi kehutanan gitu. Nah, apa maksudnya tantangan terbesar Bapak itu sebagai dosen kaprodi mahasiswa juga, untuk mahasiswa terutama ya tantangan terbesar untuk perguruan tinggi lah melihat pelestarian lingkungan atau terkhusus kehutanan seperti apa gitu. Iya. Memang kalau kita melihat fenomena tadi yang disampaikan di awal ada Raja Ampat dan segala macam itu yang memang sebenarnya masih ada juga yang lainnya Raja Ampat yang lain-lainnya gitu. Iya betul. Karena mungkin ini saya potong dulu kan citra Indonesia itu adalah Indonesia itu memiliki hutan banyak ya Pak ya, bukan hanya pulau betul gitu. Dan memang agak ironis sebetulnya karena Indonesia juga dikategorikan sebagai negara yang deforestasinya itu tinggi gitu, setidaknya di Asia lah gitu. Lalu kemudian Indonesia yang masih juga dikategorikan sebagai negara dunia ketiga gitu, yang dimana ya akan jadi bentuk ketamakan dari negara-negara maju gitu ya, seperti yang tadi ceritakan ya oke dia punya teknologi tapi bahannya dari kita gitu yang terus dieksploitir gitu kan. Nah bagaimana tantangan itu dihadapi Pak? Nah ini mungkin terutama kami di Prodi, jadi memang
tantangan-tantangan dunia saat ini tentunya mungkin berbeda dengan tantangan sebelumnya. Dengan adanya industrialisasi dan segala macam, pada saat ini memang kita di Prodi salah satu tantangannya adalah relevansi antara kurikulum dengan kebutuhan industri untuk menjawab tadi. Jadi industri kehutanan yang lestari, artinya lestari hasilnya, hutannya juga lestari. Jadi boleh kita pada fungsi hutan tertentu seperti hutan produksi kita memungut hasil hutan, tapi memang pengambilan hasil hutan itu memang harus bijaksana, Pak. Jadi seperti tadi Bapak etik ya itu ya. Nah itu kita dalam menjaga itu, dan kemudian juga saat ini kan tantangannya terkait dengan penerapan teknologi dalam baik riset maupun pendidikan. Nah kami memang itu mendorong juga sekarang sedang menyusun roadmap penelitian dosen yang masih dirangkum menjadi roadmap penelitian prodi, nanti ditingkatkan lagi menjadi roadmap penelitian fakultas dan universitas. Dan saat ini kami sedang mengurus itu, dan harapannya memang bisa sinergi, bisa kolaborasi untuk unggul. Ya, betul. Seperti itu. Wow, oke. Berarti sedang menyusun Pak ya, disesuaikan dengan tantangan zaman itu. Oke. Kita tunggu nih teman-teman hasilnya kayak gimana nanti. Nah barangkali ini mungkin closing statement kali ya, karena ini waktu sudah agak lama gitu. Ini mungkin mungkin secara cita-cita pribadi gitu Pak, cita pribadi atau mungkin cita-cita Bapak sebagai akademik dosen apa gitu ke depannya? Kalau sekarang memang cita-citanya sebenarnya menjalankan tugas dengan baik, dan memang harapannya program studi kehutanan ini bisa mendukung untuk unggul. Karena memang parameternya kan banyak unggul itu ya. Betul. SDM itu lulusan. Mungkin saya berharap dan kami di fakultas dan prodi berikhtiar untuk menuju itu, Pak. Seperti itu, Pak. Nah, mungkin sambungannya pesan-pesan untuk mahasiswa yang sedang, apalagi yang sidang sekarang yang akhir terus kayak gimana, dan mungkin juga untuk calon mahasiswa Pak. Calon mahasiswa yang masuk kehutanan UNIM terus ya, teman-teman. Terima kasih. Nah ini mungkin satu pesan saya. Jadi mari kita sama-sama wariskan mata air untuk generasi setelah kita. Jangan sampai kita mewariskan air mata untuk mereka. Dengan apa? Mungkin salah satu itu kita berkuliah dan menggapai pendidikan di program studi kehutanan yang concern terhadap lingkungan itu, Pak. Mungkin pesan-pesannya semuanya itu demi alam lestari. Jadi baik mungkin teman-teman yang calon mahasiswa itu ditekadkan dalam diri memang bukan hanya sebatas duniawi ya, jadi amal jariah lah. Jadi memang kita beraktivitas melestarikan alam, melestarikan hutan itu bukan hanya sebatas untuk hari ini saja, tapi juga itu merupakan tekadkan sebagai ibadah amal jariah di masa yang akan datang. Oke, boleh tepuk tangan dong nih buat Pak Rian, Pak Kaprodi. Terima kasih waktunya Pak, itu sangat closing statement yang sangat bagus sekali, itu pelestarian alam melanjutkan generasi, kira-kira begitu Pak ya. Karena seperti yang telah saya tadi singgung di awal, karena jadikan bahwa alam ini sebagai investasi jangka panjang gitu Pak ya, jangka panjang untuk kita. Jangan sampai kita ini menghirup udara oksigen itu secara gratis nanti beli gitu. Nah itu kan gitu kan. Nah jadi terima kasih Pak sudah menyempatkan waktunya. Mudah-mudahan nanti kita bisa di next episode kita akan berbicara yang lebih luas teman-teman. Jadi kita podcast kali ini hanya untuk sebenarnya ngobrol santai, perkenalan dulu gitu. Nanti semua jurusan, semua prodi, fakultas. Nah setelah itu kita akan buat bincang-bincang yang lebih serius dan kontekstual kira-kira begitu ya. Terima kasih, mungkin itu saja. Saksikan episode-episode selanjutnya, pantengin terus channel dari FPPM UNWIM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.